إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ayo kita mengaji, baca Quran tiap hari. Amalannya dicari untuk bekal di hari nanti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di kelas Quranan Arabian kita. Mudah-mudahan dalam kelas ini kita sama-sama bisa mendapatkan ridha Allah, dan juga Allah bisa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka di hari pembalasan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemudahan serta kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa kulli ni'matin an'amahu alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfa'u bil turab wa tuqda bil hawa'i wa tunalu bil raghaib. Istighfaratin wa istighfaraman bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya, insyaallah kita mulai dengan baca umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, insyaallah kita mulai pengajian kita kali ini. Kita akan mengkaji surat Al-Hasyr ayat 19. Coba ini sebagai permulaan. Pak Agung boleh baca, Pak Agung? Surat Al-Hasyr 19. Ini kalau Rasam Usmani itu dia ternyata nggak pakai alif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Insyaallah bacaan Al-Quran ini bisa menjadi saksi di hari kiamat, ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang insya Allah bunyinya seperti ini. Qala Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafihan lina. Syafi'an bisahibihi atau kama qala, ya. Mungkin artinya kira-kira
Iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Qur'an akan datang di hari kiamat syafi'an li sahibihi. Sebagai penyelamat atau sebagai syafaat bagi Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi sebenarnya kalau kita sambil saya ambil air minum ya. Kalau kita belajar Islam, yang paling penting itu adalah cara berpikir yang jelas. Itu yang disebut mabda ya. Dasar berpikir yang jelas. Apa-apa yang disampaikan Rasulullah, apa-apa yang tertulis dalam Al-Quran dan diterangkan oleh para ulama mujtahid, itu membuat pikiran orang muslim itu terpola dengan jelas. Amin dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hadis tadi, bacalah oleh kamu Al-Quran, karena dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, kenapa harus baca Al-Quran, membahas atau membuat riset yang terlalu jauh. Kalau ilmuwan boleh, tapi orang awam kan nggak perlu ya. Jelas dong, dengan baca Al-Quran itu fadilahnya akan ada keselamatan di hari kiamat. Di mana hari itu tidak ada keselamatan. Yauma la dhillu illa dhillallah. Hari itu tidak ada penyelamatan kecuali penyelamatan dari Allah. Oke. Hari ini kita akan membahas satu ayat yang biasa jadikan wirid sebenarnya ya. Surat Al-Hasyr. Nah, coba saya baca dulu ya. Tadi sudah dibaca oleh Pak Agung. Ayat 19 ya. Biasanya orang memakai wirid dari ayat 21-nya. Tapi kalau kita menghafalkan Al-Quran, bagus juga dihafalkan satu halaman penuh nih. Tinggal tambah 1, 2, 3, 4 ayat kita sudah hafal satu halaman ini. Halaman 547. Gampang hafalinnya. 547. Kemarin 245 halaman 7. 77 semua nih kita. Tidak ada yang kebetulan ya, mungkin ada maksud juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Oke. Ya, sebagaimana kelas Quran Arabian adalah mengutamakan pembahasan bahasa Arab ya. Selain kita juga merefer kepada tafsir-tafsir yang muktabar. Wala takunu. Ini adalah larangan. Dan janganlah kamu menjadi seperti kalladzina, seperti orang-orang yang nasullaha, melupakan Allah. Lihat. Nasullaha. Allahnya pakai mansub kan? Karena yang dilupakan Allah. Jangan kamu jadi orang-orang yang seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah, kalau kita melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Ulaika humul fasiqun. Ulaika humul fasiqun. Tadi Isom lewat, dia yang banyak bantu kita di sini. Allah mudah-mudahan keberkahan dalam hidupnya dan keluarganya. Amin. Ini ayat ini kalau secara bahasa Arab sangat bagus buat orang-orang yang awalan seperti kita ya. Nah, nanti kita kaji satu-satu. Wala takunu. Asal katanya takununa. Kamu menjadi, antum takununa. Nah, nanti kita jelaskan. Kalladzina, karena antum dia pakai hum, seperti mereka. Nah, ladzina, kalau satu huwa alladzi, hum alladzina. Nah, itu jelas. Nasullaha, ini juga fi'il madi untuk orang banyak. Allahnya sebagai maf'ulun bi, orang yang zat yang dilupakan. Makanya pakai mansub, bukan u. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab kita tahu
Orang baca wala takununa kalladzina, itu udah salah bacanya. Karena apa? Karena la di sini la larangan. Jadi kalau la larangan itu dianya jadi majzum. Bentuk apanya? I'rabnya majzum. Nah, mulai nggak jelas lagi ya. Enggak apa-apa. Jelas, enggak apa-apa. Wala takunu majzum. Asalnya takununa. Nasullaha, ini fi'il madhi dari kata-kata nasa, nasu. Nasullaha. Fa'ansahum. Ini ansahum ini dia melupakan mereka. Ansahum, dianya Allah. Anfusahum dari kata-kata nafsun, jamaknya anfus. Jiwa mereka dari anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Nah, kita jelaskan bahasa Arabnya ya. Satu-satu. Oke. Ini ada yang merah nih. Sebelum kita lanjutkan, kita hapus dulu. Kita pecah-pecah ya. Biar jelas. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan makin mencintai para ulama. Kenapa? Para ulama nih ilmunya bukan bahasa Arab aja, banyak. Dan bahasa Arab juga banyak ilmunya, termasuk puisinya Al-Malik. Ada 15 alfin Al-Malik, ada 1000 bait yang dihafalkan. Dan lagi ilmu mereka banyak sekali, ada ilmu hadis. Dan kita beruntung kita masih diberi Allah para ulama ya. Kita belajar bahasa Arab aja tidak mudah, apalagi belajar ilmu Islam yang banyak. Ada orang bilang ulama bisa diganti dengan artificial intelligence. Karena dia nggak paham. Ya, dia orang teknik, nggak wajar dia berpikir seperti itu. Kalau ulama bisa digantikan artificial intelligence, itu secara logika agama tidak mungkin ya. Sangat susah untuk menjadi ulama itu. Perlu proses yang perlu ruh juga, kejiwaan, perlu iman juga, tidak hanya ilmu. Wala kan sini ya? Wala. Kita perhatikan kata-kata walanya. Takunu. Takunu. Walanya kita pakai biru aja biar jelas ya. Pakai ikan kurang jelas, nanti dilihat. Wala. Waw di sini hanya waw muqaddimah aja, waw pendahuluan. Huruf pembuka. Huruf pembuka aja, dan aja gitu. Artinya bisa diartikan dan. Al harfu al muqaddimah, al harfu al ibtida, juga seperti itu. Al harfu, kalau dalam istilah bahasa Arabnya, al harfu al mubtada juga boleh. Lil mubtada, biasanya orang pakai lil mubtada. Lil ibtida juga boleh. Tidak. Kadang nulis ini nggak gampang juga. Tidak. Nah, huruf pembuka aja. Nah, jadi wanya itu huruf pembuka. Nah, yang penting ini adalah huruf lam di sini. Lam di sini. Lam di sini adalah nahiyah, larangan. Nah. Apa ciri lahiyah? Okay. Dia cirinya
cirinya la ini adalah kalau fi'il mudhari dia menjadikan i'rabnya akhir kata fi'il di depannya jadi apa? Jadi majzum. Majzum, ya kita ingat i'rab ada 4 kan? 1, i'rab yang pertama adalah marfu. Atau bunyinya u kan gitu kan? I'rab yang kedua apa? Majrur. Istilah-istilah ini kita harus hafal juga ya. Atau kasroh. Yang ketiga apa? Ketiga mansub. Dia cuma ada 4, jadi gampang harus dihafalkannya. Mansub itu fathah. Yang keempat ada yang mau itu kali masuk kali ya? Enggak ya? Majzum atau mati, tanda mati. Nah, itu i'rab. Jadi kalau ada la larangan, dia contoh sama seperti lam juga. Lam yalid. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita sambung, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semua majzum, dia mati. Karena ada lam. Ini lam ini juga sama, dia membentuknya majzum. Nah, karena ada la ini, maka asal katanya ini takununa ini. Takununa. Ini saya harus besarkan ya. Ini sudah saya jelaskan ya. Wala takunu, kita sampai pada wala takunu kan. Nah, tadi lanya, tadi kita bilang dia hurufnya ilanya lanahiyah kan? Lanahiyah. Larangan. Jangan artinya. Wah. Jangan. Jangan. Nah, kemudian takunu ini asal katanya dari apa? Dari kana. Kalau madinya kana. Nah, ini ya. Kalau ana, aku, saya. Kalau saya gini. Ini kalau ana. Kalau anta, taku. Nah. Nah, kalau antum seperti apa? Antum jadi takununa. Antum. Jadi di sini ini asalnya dari antum. Kana plus antum. Kalau mudhari ini kalau fi'il mudhari'nya kana antum, kita buat fi'il mudhari'nya mana crispy dong ya. Nah, mudhari
Mudhari'un. Ya. Ini antum kana ya. Jadi apa? Jadi takununa. Takununa. Takununa, ya. Takununa kena plus lam lanahiyah. Nah, jadinya seperti ini. Takunu. Takunu. Jadi di majzum. Nah, nunnya dihilangin diganti alif, ya Kak? Ada alif sini kan? Nah, mudah-mudahan jelas ya. Wala takunu. Ini udah selesai sampai sini kan? Kita hapus lagi. Harekat dulu ya. Tadi belum ya. Wala takununa. Jadi kita udah jelaskan tadi kan. Biar karena orang belajar tuh nggak bisa buru-buru, maka yang ngajar pun harus tahu gimana ngulang-ngulangnya. Itu salah satu mukjizat Al-Quran. Dia ada mukjizat pedagogi juga, mukjizat pendidikan, dimana salah satu cara Al-Quran mendidik adalah mengulang-ulang. Jadi pendidikan itu, mengulang itu adalah bagian dari bagaimana cara, bismillahirrahmanirrahim dulu ya, bagaimana ilmu itu meresap. Nah, jadi asal katanya wala plus apa? Antum. Ini antum. Ini mukhatabnya kan yang diajak bicara. Orang diajak bicara tuh antum. Plus kana, tapi mudhari di future. Mudhari'un di future. Tuh. Oleh sebab itu dia bertahap. Dari sini ini kita dapat takununa. Dari sini kita dapat takununa. Kenapa takununa? Karena kalau ana, akuna. Kalau anta, takuna. Rumusnya seperti ini. Kalau udah biasa bahasa Arab jadi apal. Kalau antum, takununa. Wawnya 2. Bahasa Arab itu memang luar biasa ya. Satu-satunya bahasa mungkin yang ada rumus matematiknya. Takununa. Lalu karena ditambah la, karena ada huruf la, pengaruh huruf la, maka Al-Quran menjadikannya sebagai fi'il mudhari dengan i'rabnya majzum. Takunu. Wow, nunnya diganti dengan alif majzumnya. Nah, ini sebutnya majzum, dalam i'rab disebut majzum atau bunyinya mati. Takununa. Majzum. Oke ya. Ini dalam masalah takununa. Kita ulang-ulang supaya paham. Baru kita lanjutkan kalladzina. Dipoto dulu. Ya. Sebenarnya di foto dari situ nggak bisa ya? Yang ada. Enggak, resolusinya jelek ya. Masya Allah. Review sama Zoom. Oke. Oh, engineer benar-benar sih. Enggak engineer abal-abal, engineer ori ini. Insya Allah. Ya.
ITS ya, ITS memang luar biasa, ITS, ITB ya, technically-nya very strong. Takunu. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kalladina, di mana kalladina tuh, gimana kita analisa secara bahasa Arabnya? Kalladina, kalladina. Dari mana ini asalnya bahasa Arabnya nih, kalladina? Ini harus dianalisa. Bahasa Arab kayak fisika matematik ya, ada analisanya. Kalau bahasa lain kan dihafalkan aja. Kalladina dari mana? Ini asal katanya dari ka. Saya harus hapus ya. Ka, seperti huruf ka ya. Nah, ini harfun ka. Misal, yang menyatakan misal seperti apa? Alladzi. Alladzi. Tapi dia mau domirnya hum. Jadi karena hum jadi alladzina. Karena antum, jadi sepertinya harusnya seperti hum kan, karena takununya antum maka di sini pakai hum. Nah, orang ketiganya hum. Alladzina. Karena plus ka, jadi karena plus ka tadi, ka-nya disambung jadi alif. Alifnya pinjam dari alladzina. Alladzina. Oh, jadi hafal Qur'annya lebih mudah kalau orang belajar bahasa Arab. Sampai huruf-hurufnya apal nanti. Nah, itulah gunanya belajar bahasa Arab dalam memahami Al-Qur'an ya. Kalladina, seperti, maksudnya seperti mereka. Seperti mereka. Mereka yang apa? Nah, karena alladzina itu disebut dengan apa? Isim mausul. Alladzina isim mausul. Dia sifatnya mubham. Kita ingat nggak pelajaran isim mausul? Sifatnya mubham. Dia ada keterangannya. Sahibul wasolnya apa? Nah, sahibul wasolnya nanti jelaskan di bawahnya. Dia ada sahibul wasolnya, ada penjelasannya. Dia harus dijelaskan. Dia harus dijelaskan. Dijelaskan dengan nasulloha. Jangan kamu jadi orang yang apa? Yang apa nasulloha? Nah, ini mungkin bisa diambil gambar juga nih. Jadi jangan menjadi orang seperti apa? Alladzina siapa? Alladzinanya siapa di sini? Alladzina siapa? Harus jelaskan. Maka penjelasannya di dalam ayat itu langsung disambung. Jangan kamu seperti siapa? Nasulloha. Nasulloha. Jadi Allahnya di sini adalah maf'ulun bi. Objek. Allahnya sebagai objek. Jangan kamu menjadikan Allah sesuatu yang kamu lupakan. Dia adalah objek. Nah, kita ingatkan pelajaran sebelumnya objek. Dia adalah objek. Allah sebagai objek. Objek apa? Objek yang dilupakan. Jangan kamu. Jadi kita dilarang, prinsipnya haram melupakan Allah. Karena kenapa Allah melarang kita melupakan Allah? Karena akibat orang yang melupakan Allah akan Allah lupakan dirinya. Fa'ansahum. Maka Allah fa'ansahum
anfusahum. Allah akan lupakan diri mereka. Ini pelajaran bagi kita dalam ilmu terapi ini. Kenapa disebut terapi? Kenapa orang zaman sekarang banyak yang lupa diri, membunuh? Kemarin ada orang dimutilasi ya, alumni UGM, dokter lagi dimutilasi kan? Jadi memang suatu yang menyedihkan. Memang Rasulullah sudah menggambarkan hari kiamat semakin dekat hari kiamat kerusakan makin banyak. Kenapa manusia bisa rusak? Kenapa manusia bisa sakit jiwa? Asalnya mereka melupakan Allah. Bagaimana mereka lupa pada Allah? Ya mungkin masalah ekonomi. Tapi awalnya masalah iman. Iman yang hancur dikarenakan jiwa yang tidak kuat menanggung beban ekonomi. Nah, makanya rumusnya untuk kekuatan jiwa, untuk jiwa kita sehat, kita harus rajin atau dawam dalam mengingat Allah. Karena rumusnya ini udah jelas. Semakin banyak kita mengingat Allah, mengingat Allah tidak hanya dalam bentuk zikir biasa ya, harus memahami juga. Maka jiwa kita akan makin baik, cenderung kepada kebaikan. Kalau kita lupa pada Allah, kita akan cenderung kepada keburukan. Nah, itu masalahnya. Makin baik, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, keberkahan, kesehatan jiwa kan. Makanya ini rumusnya ini. Kalau kita lupa pada Allah, Allah lupakan kita. Dan apa akibatnya orang yang lupa pada Allah? Nah, ini saya hapus ya. Ya, ini udah hapus dulu ya. Jadi foto kan. Jadi ayat ini seperti rumus matematik juga, itu luar biasanya Al-Quran. Dalam ilmu Al-Quran disebut i'jazul Quran, mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran itu ada dari segi bahasa, dia ada mukjizatnya. I'jazul bayan, mukjizat bahasa Al-Quran. Satu ayat aja jadi rumus. Makanya orang yang sakit jiwa dikasih obat, itu nggak bisa sembuh, cuman sementara aja kan balik lagi. Karena masalahnya bukan badannya yang rusak. Yang rusak adalah hatinya, imannya kosong. Makanya ini kalau kita tulis lagi ayatnya, kita akan merasakan bahwa ayat ini memberikan banyak informasi yang belum kita semua mengerti. Para ulama terus menggali Al-Quran ya. Itulah gunanya Al-Quran. Kayak gunanya ulama. Maka di sini Allah mengatakan wala takunu. Wala takunu. Jangan. Wala takunu. Jadi kita udah bahas kan, jangan kamu. Antum semua kan? Antum, antum kan sini ya? Antum ini untuk antum. Kamu semua. Jangan kamu semua, katanya. Jangan kamu. Larangan. Antum, wala takunu. Seperti apa? Baru jelasin. Jangan menjadi orang-orang yang bagi orang yang udah ahli bahasa Arab ini hal sepele ya. Tapi bagi ulama, walaupun dia ahli bahasa Arab, ini informasi penting. Larangannya tuh apa? Harus jelaskan. Apa yang dilarang? Itulah Al-Quran. Jelas yang dilarang. Jangan kamu apa? Jangan kamu seperti Aladina. Aladina seperti apa? Jelaskan lagi tadi sini. Aladina nasulloha. Masih. Nasu moha. Jangan kamu menjadi orang-orang yang lupa pada Allah. Kenapa? Kenapa orang yang lupa pada Allah itu nggak bagus? Al-Quran menjelaskan lagi.
Allah akan melakukan sesuatu yang kita sangat takuti. Fa'ansahum. Fa'ansahum. Allah lupakan mereka. Lupa dari apa? Dijelaskan lagi. Anfusahum. Anfusahum ini asal kata dari nafsun. Jiwa. Kalau banyak jadi anfus. Atau nufusun pun bisa. Anfusahum, jiwa mereka. Lalu plus hum. Maka Allah menjadikan mereka lupa diri, lupa pada mereka. Nah, kalau tafsir jalan lain dikatakan, kalau kita suka lupa pada Allah, maka GPS kita, kalau orang modern mengatakannya GPS, apa tuh GPS? Goal, priority, sama strategi kita. Nah, GPS kita jadi salah. Karena GPS itu syarat pertama arahnya ke Allah. Dia tuh goal. Jadi kita tujuan hidupnya di ngaco. Bagus-bagus lulusan matematika UI, anak pintar, ketemu laki-laki yang jahat, nah ini tergoda pikir. Maka anak perempuan harus dijaga, jangan sampai dapat pasangan yang jahat. Atau anak laki pun sama, mungkin yang laki-lakinya baik ketemu perempuan jahat jadi jahat. Makanya yang dibekali anak-anak kita adalah mereka harus ingat pada Allah. Bukan hanya anak-anak kita pun sama. Maka dalam satu hadis diceritakan, ada orang yang berbuat baik sampai udah tinggal jadi ahli surga, udah pasti jadi ahli surga. Tapi begitu mau dekat sakaratul maut, setan melupakan dia beramal yang jahat, dia jadi ahli neraka. Takut ya? Kita takut. Jadi kita nggak perlu risau dengan orang lain dulu, diri kita sendiri. Jangan sampai kita. Makanya ulama-ulama ada yang mengatakan sholawat sehari semalam dijaga, ada yang mengatakan banyak metode untuk ingat pada Allah ya. Ada bersedekah, tapi tujuannya kita stay in touch dengan Allah. Nah, orang-orang yang lupa pada Allah ini akhirnya dikasih hadiah sama Allah gelar. Nah, terakhir gelarnya apa? Allah kasih gelar ulaika, maka dia kasih gelar. Setelah kita logikanya kita jelaskan ya. Nah, baru Allah kasih balasan lain selain lupa diri. Allah kasih balasan yang lebih tidak enak lagi. Bukan Allah itu jahat, enggak. Itu hukum sunatullah yang Allah tetapkan. Kalau kita lupa pada Allah, Allah akan jadikan diri kita lupa pada diri kita sehingga kita lupa beramal yang baik. Amal-amal kita jadi amal-amal jahat. Kalladzina nasullah. Lupa pada Allah. Apa akibat lupa pada Allah? Fa'ansahum. Fa'ansahum. Allah lupakan mereka dari apa? Dari diri mereka sendiri. Orang-orang itu jadi lupa diri. Oh, udah kaya, wah, habisnya akhirnya mabok-mabokan, akhirnya ditangkap karena drug addict ini. Nah, maka di terakhir disebutkan Allah, orang-orang seperti ini dikasih gelar ulaika. Nah, ismul isyarah ini ulaika. Mereka, gelar untuk ismul isyarah untuk mereka.
Domirnya hum, ulaika. Mereka itu diberi gelar humul. Humul. Mereka itu benar ditekankan lagi. Mereka itu tidak. Jadi ini masa penekanan. Ulaika humul fasikun. Karena bahasa Al-Quran sederhana tapi point to the real important informationnya gitu. Jadi benar-benar fasikun itu artinya apa? Fasikun itu orang yang selalu berbuat salah, berbuat jahat. Ini bahayanya lupa pada Allah. Makanya kenapa orang itu banyak problem? Karena lupa pada Allah. Waktu miskin ingat sama Allah, udah kaya, udah punya triliunan, Allah siapa sih? Nggak nyembah Allah juga nggak masalah kata dia. Yang penting gue uangnya banyak kan gitu. Tanpa sadar bahwa uang itu datang dari Allah. Nah disitulah awal kejatuhan Fir'aun, Qarun ya. Ulaika humul fasikun. Akibatnya apa? Kalau lupa pada Allah, kita kehilangan tujuan. Kehilangan tujuan, amal-amal yang kita buat bukan jadi baik buat kita, amal-amal itu jadi penyakit buat kita. Ulaika humul fasikun. Ada cerita seorang tabib itu ahli dalam obat-obatan. Tapi banyak masyarakat yang datang pada dia nggak dikasih obat ternyata. Ada seorang yang mungkin suka berbuatnya dosanya sedikit. Kata tabib itu, kamu tiap hari baca istighfar 100 kali. Habis 3 bulan baca istighfar, sembuh penyakitnya. Tiap hari 100 kali istighfar. Dia cerita sama teman-temannya. Ada lagi teman yang pendosa lagi, lebih banyak dosanya, datang lagi tabib itu. Tabib ini bisa melihat sifat orang. Wah ini kayaknya lebih parah nih. Suruh baca 1000 istighfar. Dalam waktu 3 bulan 1000 istighfar, sembuh. Orang itu kasih uang banyak, mungkin 10 juta. Nah, ada ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini rentenir. Suka minjamkan uang di riba. Lalu datang ke tabib itu. Kamu sakit apa? Saya tuh banyak penyakit, kata tabib. Oh, tanya sama tabib, kamu kerjaannya apa? Kerjaan saya minjemin uang. Pakai bunga, jadi saya kaya raya, kata ibu-ibu itu. Kata tabib, oh gampang, kamu bisa sembuh juga. Kamu baca istighfar 1 hari 100.000 kali. Jadi ibu itu langsung pingsan. Itulah bahaya dosa riba ya. Minta ampunnya banyak sekali baru bisa apa? Itu pun kalau nggak taubat susah ya. Makanya dalam kitab Fawaid juga disebutkan semua penyakit itu bukannya merohani. Ada orang baca Quran, rajin ibadah, tapi penyakitan. Bukan berarti itu Allah nggak suka sama dia, bukan. Mungkin Allah cinta sama dia diuji. Yang kedua, dalam kitab Fawaid itu karena apa? Karena dia tanpa sadar suka melakukan satu dosa yang Allah nggak suka. Makanya setiap orang harus muhasabah. Apakah kita pernah melupakan Allah? Hanya Rasulullah mengatakan, tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Rasulullah mengatakan, banyak-banyaklah kamu semua bertaubat pada Allah, karena aku sendiri Rasul yang sudah bersih jaminan surga, 1 hari itu bertaubat pada Allah dan minta ampun padanya lebih dari 100 kali kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ayat ini merupakan akar dari semua masalah manusia, yaitu lupa pada Allah. Maka terapi kita yang kedua, pertama kemarin kan terapinya kita berniat terapi dengan menggunakan sabar, yaitu sabar itu adalah kemampuan menahan jiwa untuk menghadapi sesuatu yang tidak disukai kan. Kemudian dengan sholat, sabar juga dimaksud juga puasa, karena puasa mengurangi syahwat. Yang kedua, terapi kita yang kedua adalah selalu mengingat Allah. Bahasa Arabnya kita sudah analisa, mungkin detailnya bagaimana, mungkin nanti dipelajari dalam bab-bab zikir yang para ahli zikir, para ulama-ulama akan mengajarkan. Kita cukup mengkaji bahasa Arabnya dan mengkaji pesan utamanya. Sumber dari segala masalah manusia adalah lupa pada Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli sholatan kamilatan
Wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaibu wa husnul khawatim istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berpisah, kita doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan متقبلا